Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Alfianto dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro kelas PP. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan hasil dari praktikum otomasi industri dengan judul pembuktian dan demonstrasi fungsi diferensial input, timer, dan counter. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan 6 kerja dari PLC. Yang pertama ada differential up, differential down, on delay timer, off delay timer, up counter, dan juga down counter. Nah, pada masing-masing kerja ini mempunyai cara kerja yang berbeda-beda yang akan dijelaskan ke CX programmer atau bahasa pemrograman ladder. Oke, langsung saja kita ke softwarenya. Oke, nah pada tampilan yang teman-teman lihat kali ini merupakan kerja dari differential up dan juga differential down. Nah, differential up sendiri akan bekerja ketika diberi logika 1 pada start ini. Ketika diberi logika 1 ini, lampu 1 akan langsung aktif tetapi sesaat. Kemudian sebaliknya pada differential down ini, ketika diberi logika 1, kontak ini belum aktif. Tetapi untuk mengaktifkan kontak ini, maka yang diberi logika 1 tadi kemudian diberi logika 0, atau dapat dikatakan sebagai untuk mematikan. Oke, langsung saja ke simulasinya. Nah, ketika pada differential up ini diberi logika 1, maka lampu 1 ini akan aktif langsung tetapi sesaat, dan itu waktunya sangat cepat dan dibuktikan dengan ini terputus pada W1 ini tetapi dikunci dengan kontaktor NO 100.00. Dapat dilihat. Nah, pada differential down sendiri, ketika diberi logika 1, di sini belum aktif. Tetapi kemudian jika diberi logika 0, maka akan langsung aktif. Nah, seperti inilah kerja dari differential down. Di sini terdapat arus yang terputus karena pemutusannya atau kerjanya cuma sesaat dan langsung putus. Tapi dibuktikan dengan hidupnya lampu 2 ini dan dikunci dengan pengunci di sini. Nah, di sini dapat dilihat pada differential up ini, seperti tadi yang sudah dikatakan, pada sinyal atau arus listrik yang mengalir ini cuma sesaat. Dilihat pada ketika arus yang mengalir atau diberi logika 1 akan aktif sama dengan kondisi sebenarnya, tetapi hanya sesaat dan langsung mati. Nah, ini. Oke, sebaliknya pada differential down. Nah, ketika diberi logika 1 pada differential down ini akan mati terlebih dahulu. Tetapi ketika diberi logika 0, maka akan langsung aktif. Tapi sebelum diberi logika 0 harus diberi logika 1 untuk mengaktifkannya. Dan diberikan logika 0 untuk mengaktifkan cycle atau pulse-nya. Tetapi hanya sesaat. Begitu. Oke, mungkin ini saja dari differential dan up dan juga differential down. Sekarang kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu on delay timer dan juga off delay timer. Kita langsung saja buka save, buka ke timer. Oke, sudah terlihat pada CX programmer. Nah, di sini langsung saja merupakan
on delay timer dan juga off delay. Nah, di sini saya langsung ke atas, yaitu yang pertama membahas tentang off delay. Nah, di sini terdapat start untuk mengaktifkan program atau timer. Kemudian di sini ada kontaktor atau coil yang digunakan sebagai seperti layaknya relay atau flag yang digunakan untuk mengunci pada sini agar timer dapat bekerja dan juga terkunci. Nah, di sini terdapat kontak NC karena ini merupakan off delay timer. Jadi di sini ketika tombol start ditekan, maka lampu akan langsung aktif. Tetapi pada bagian sini, ketika tombol start ditekan akan langsung menghitung. Ketika hitungan di timer selesai, maka lampu akan mati karena terdapat kontak NC. Sehingga ketika arus mengalir dari timer ini akan memutus atau membuka yang semula NC tadi terputus atau terbuka. Jadi lampunya akan mati. Oke, langsung saja. Nah, ketika tombol start diberi lega 1 atau dihidupkan, di sini lampu akan langsung aktif dan timer akan langsung bekerja. Nah, ketika timer berhenti menghitung atau selesai menghitung, di sini kontak timer akan memutus lampu untuk bekerja. Jadi semula lampu kondisi awal hidup, ketika timer selesai menghitung akan mati. Itu prinsip kerja dari timer off delay. Selanjutnya kita ke on delay timer. Nah, di sini kurang lebih sama seperti off delay tetapi berkebalikannya. Ketika tombol start 2 ditekan, maka di sini akan memulai penghitungan pada timernya. Ketika timer selesai menghitung, maka lampu 2 ini akan hidup karena trigger dari kontak NO dari timer 1 ini. Nah, ini sama seperti yang off delay timer, terdapat flag atau 10T01 digunakan untuk pengunci. Nah, pada umumnya off delay timer dan juga on delay timer ini cara kerjanya sama, tetapi dibedakan dengan kontak NO ataupun NC pada sebelum beban atau lampu. Karena jika off delay dibutuhkan kontak NC untuk memutus yang awalnya hidup. Kemudian pada on delay awalnya kondisinya lampu mati dan akan dihidupkan setelah timer selesai menghitung. Kemudian ada NO ini sehingga arus akan mengalir. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari on delay timer dan juga off delay timer. Kita lanjut ke counter up dan juga counter down. Counter. Nah, ini merupakan rangkaian dari counter up dan juga counter down. Di sini saya menggunakan counter yang bisa digunakan reverse atau counter reverse, bisa digunakan untuk counter up dan juga counter down yang dijadikan satu. Nah, pada tombol ini merupakan tombol untuk men-trigger atau memberi logika 1 sehingga akan menghitung pada counter menjadi angka 1. Kemudian counter down di sini jika terdapat hitungan 1 ataupun 2 atau seterusnya akan mengurangi jika counter down ini ditekan. Kemudian ada tombol reset di mana akan mereset hitungan yang terdapat pada counter ini. Nah, di sini terdapat kontak NO pada counter ini untuk sebagai indikator lampu. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Nah, ketika counter up ini ditekan, maka counter ini akan menghitung bahwa ada satu pulse atau satu trigger. Nah, di sini akan terbaca yaitu 1 BCD. Kemudian ketika kita beri logika 1 pada down akan berkurang di sini. Jadi 0. Kemudian jika ingin menambah counter kembali, kita matikan dulu. Kemudian kita beri logika 1 lagi. Kita beri logika 0 lagi. Logika 1 lagi.
Karena pada counter up ini layaknya seperti tombol yang harus dimatikan dan juga dihidupkan. Nah, pada lampu ini, settingan counter ini saya mau setting sebagai 4 hitungan. Jadi ketika counter sudah 4 hitungan atau 4 BCD ini, counter ini akan tertrigger dan juga mengaktifkan ke indikator lampu. Oke, di sini sudah sampai ke 3 hitungan. Maka dari itu sekali lagi lampu akan hidup. Nah, di sini. Jadi ketika counter sudah lebih dari 4, maka di sini akan men-trigger sehingga lampu indikator akan aktif dan langsung mereset pada counter ini. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya di video kali ini. Jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.